Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa lagi di video pembelajaran kali ini. Tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, lingkungan dan manfaatnya. Dan pembelajaran 3. Seperti biasanya, sebelum kita memulai materi, kita berdoa dulu. Kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, siapkan diri kalian. Pada pembelajaran 3, muatan pelajarannya ada 3, IPS, PKN, dan Bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran dari pembelajaran 3 ini adalah 1. Siswa mampu mengidentifikasi pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat secara peduli. 2. Dengan membuat clipping, siswa mampu membedakan pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat secara bertanggung jawab. 3. Dengan membaca dan menulis, siswa menentukan ide pokok dari bacaan secara percaya diri. 4. Dengan membuat laporan, siswa menyebutkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan percaya diri. Lani sangat kagum dengan potensi alam yang ada di wilayah Madura, mulai bahan tambang, hasil hutan, sampai dengan hasil pertanian dan hasil lautnya. Pulau Madura masuk dalam Provinsi Jawa Timur. Untuk mencapai Pulau Madura harus melewati Selat Madura. Namun, sekarang ini berkat kemajuan pembangunan nasional telah dibangun jembatan Suramadu yang melintasi Selat Madura dan menghubungkan Surabaya dengan Madura. Indonesia merupakan negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia. Hampir 2/3 wilayahnya merupakan lautan. Antara pulau satu dengan pulau yang lain disatukan oleh laut. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan menyimpan potensi yang besar dalam berbagai bidang, seperti di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi. Potensi-potensi tersebut dapat menjadi modal yang penting dalam pembangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kondisi geografis sebagai negara maritim dan kepulauan membawa banyak keuntungan bagi bangsa Indonesia. Laut Indonesia mengandung keanekaragaman sumber daya alam laut yang sangat potensial, baik hayati maupun non-hayati, antara lain ikan, terumbu karang, wisata bahari, sumber energi minyak dan gas bumi, bahan mineral, dan juga transportasi antar pulau. Besarnya peluang dari pemanfaatan potensi sumber daya laut yang sedemikian besar ini tentunya dapat memberikan kontribusi bagi kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia, hingga pada akhirnya juga akan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan bangsa. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Maka akan timbul banyak jenis pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut, di antaranya nelayan, pertambangan minyak lepas pantai, pegawai hotel, warung makan, toko souvenir, penyewaan perahu dan alat-alat permainan air, penjual tiket, pemandu wisata, pelayaran, nahkoda kapal, petani garam, petani rumput laut, dan masih banyak lagi. Dari pengaruh tersebut juga akan timbul beberapa dampak yang diakibatkan oleh letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan. Beberapa dampak tersebut antara lain: 1. Komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah, baik antar warga Indonesia maupun orang Indonesia dengan warga asing. 2. Terjadinya pembaruan, pencampuran, atau peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. 3. Munculnya perkampungan-perkampungan etnis tertentu
seperti pecinan dan kampung Arab. 4. Terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau, daerah, maupun negara lain. 5. Terjadinya perpindahan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Sebagai negara maritim dan kepulauan yang berada di antara benua Australia dan Asia, membawa pengaruh terhadap kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia. Hal ini bisa terjadi karena dengan posisi tersebut menyebabkan Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia. Mau tidak mau, banyak pedagang dari berbagai negara di seluruh belahan bumi ini akan melewati dan mampir ke Indonesia. Pedagang-pedagang dari berbagai negara tersebut tentunya memiliki latar belakang yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Para pedagang yang mampir dan ada sebagian yang menetap di Indonesia turut membawa adat budaya dari negara asalnya. Lambat laun, adat budaya yang dibawa tersebut akan berbaur, bercampur, bahkan melebur dengan adat budaya asli Indonesia. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa maritim sejak zaman dahulu, bahkan sempat mencapai kejayaan pada masa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Anak-anak, berikutnya kegiatan Ayo Membaca. Silakan dibaca di buku siswa halaman 148 dengan judul Kejayaan Bahari Masa Lalu. Di sini disajikan ide pokok bacaan Kejayaan Bahari Masa Lalu halaman 148. Ide pokok paragraf 1. Kejayaan bahari bangsa Indonesia sudah lahir sebelum kemerdekaan. 2. Penemuan situs prasejarah menggambarkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia merupakan bangsa pelaut. 3. Kerajaan Sriwijaya bahkan memiliki armada laut yang besar dan kuat. 4. Kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah mampu membangun Candi Borobudur. Ide pokok paragraf 5. Kerajaan Singosari di bawah kepemimpinan Raja Kartanegara memiliki armada kapal dagang yang mampu mengadakan hubungan dagang lintas laut. Paragraf 6. Raden Wijaya mendirikan kerajaan Majapahit, kemudian berkembang menjadi kerajaan maritim yang besar. 7. Kejayaan bahari bangsa Indonesia telah ada sejak zaman dahulu. 8. Pada masa kolonial Belanda, masyarakat Indonesia dibatasi berhubungan dengan laut. Paragraf 9. Pada masa kolonial Belanda, terjadi pengikisan semangat bahari bangsa Indonesia. Cocokkan dengan ide pokok yang telah kalian cari. Keberagaman yang disebabkan adanya perbedaan antara pulau satu dengan pulau yang lainnya tidaklah menjadi pemecah dan perenggang, namun justru menjadi pemersatu karena antara yang satu dengan yang lain bisa saling melengkapi. Hal ini sesuai dengan semangat persatuan dan kesatuan seperti pencerminan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila persatuan Indonesia. Selain itu, juga mencerminkan nilai-nilai yang terkandung sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tahukah kalian, meskipun terdiri atas 5 sila, namun Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang utuh. Pancasila diumpamakan sebagai satu paket lengkap yang menopang negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya. Sila ke-1 menjiwai sila kedua, menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima. Sila kedua dijiwai oleh sila ke-1, ketiga, keempat, dan kelima, dan begitu seterusnya. Setiap sila yang membentuk Pancasila juga sebagai satu kesatuan yang mutlak, tidak dapat ditambah dan dikurangi. Oleh karenanya, Pancasila tidak dapat diubah menjadi Trisila atau Ekasila. Nilai-nilai luhur Pancasila. Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka dari itu, perilaku dan sikap masyarakatnya
haruslah mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Salah satu contoh pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila adalah pelaksanaan musyawarah untuk mufakat. Jika tidak terjadi mufakat, maka diadakan voting dengan pemilihan suara terbanyak. Contoh nilai-nilai luhur Pancasila adalah proses pemungutan suara, seperti yang ada pada gambar ini. Pemilihan ketua kelas, dan lain-lain. Anak-anak, berikutnya adalah sampai ke tugas. Tugas 1 pembelajaran 3 mencari dampak yang timbul sebagai akibat dari letak dan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan. Dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif itu dampak yang baik dan menguntungkan untuk Indonesia. Dampak negatif itu dampak yang tidak baik dan merugikan bangsa Indonesia. Diisi tiap dampak minimal 4. Seperti biasanya, dibuat tabel seperti ini, ditulis dengan pulpen, tegak bersambung. Nanti kalau sudah, difoto dan disimpan. Nanti di akhir pembelajaran 6, diunggah seperti biasanya. Demikianlah anak-anak, video pembelajaran kali ini. Kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pembelajaran 3. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.